Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alifa Zahra dengan NPM 10222023 dari kelas C1 Akuntansi angkatan 2022. Jadi sini akan menjelaskan hasil resume saya mengenai mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Herianto. Selamat menyaksikan. Langsung saja ke materinya, yaitu slide pertama. Bagian A, akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi didefinisikan sebagai seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnis. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan transaksi bisnis. Selanjutnya ada diagram sistem akuntansi. Pada diagram tersebut terdapat dua subsistem akuntansi. Yang pertama ada subsistem akuntansi lain, dan yang kedua ada subsistem akuntansi pokok. Di dalam subsistem akuntansi lain itu terdapat 5 subsistem. Yang pertama ada subsistem akuntansi pembelian, yang kedua pengajian, yang ketiga produksi, yang keempat penjualan, dan yang kelima kas. Yang mana 5 subsistem akuntansi tersebut itu dijadikan menjadi dokumen sumber yang nantinya akan dicatat melalui jurnal, diposting melalui buku besar, dan dilakukan pengecekan atau kontrol dengan mencatat buku besar pembantu. Kemudian diringkas dengan mencatat raca lajur, kemudian dilaporkan dengan mencatat laporan keuangan yang nantinya menjadi informasi akuntansi dalam suatu perusahaan. Di dalam laporan keuangan tersebut terdapat 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal, yang ketiga adalah laporan raca atau laporan posisi keuangan, yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Slide selanjutnya yaitu bagian B, Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan. Sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pemakai untuk mengurangi risiko saat mengambil keputusan. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. Perusahaan bisa tetap eksis dan semakin berkembang karena bisa beroperasi dan melakukan sejumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya disebut sebagai transaksi seperti melakukan pembelian, penyimpanan, proses produksi, dan penjualan. Yang kedua ada mendukung proses pengambilan keputusan. Tujuan penting dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memberi informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan sebetulnya memiliki kaitan dengan perencanaan dengan pengendalian aktivitas perusahaan. Informasi yang tidak bisa diperoleh dari SIA atau sistem informasi akuntansi biasanya diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Yang ketiga ada membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Setiap perusahaan perlu untuk memenuhi tanggung jawab hukum. Salah satunya adalah keharusan untuk memberi informasi kepada pemakai yang berada di luar perusahaan, seperti pemasok, pelanggan, pemegang saham, kreditor, investor besar, serikat kerja, analisis keuangan, asosiasi industri, dan publik secara umum. Selanjutnya ada peran sistem informasi akuntan. Yang pertama ada mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi. Yang kedua ada mengolah data transaksi tersebut. Yang ketiga menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang. Yang keempat memberi pemakai atau pengambil keputusan informasi yang mereka perlukan. Yang kelima mengontrol semua proses yang terjadi. Selanjutnya ada kelompok informasi akuntansi. Yang pertama ada skor keeping, yaitu berisi informasi yang menggambarkan aktivitas masa lalu yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan, seperti neraca keuangan atau rugi laba. Yang kedua ada attention direction, yaitu berisikan informasi yang dapat menarik minat para pemakai informasi.
laporan varian yang menggambarkan penyimpangan kinerja dari yang seharusnya. Dan yang ketiga ada decision making, yaitu berisikan informasi yang berkaitan dengan masa depan, seperti forecasting yang meliputi rencana tahunan, rencana strategis, dan juga alternatif keputusan. Selanjutnya ada dimensi kualitas informasi. Yang pertama ada akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Yang kedua ada relevan. Informasi harus berkualitas dan saling keterkaitan agar jelas dan tidak simpang siur. Yang ketiga ada tepat waktu. Informasi yang telah tersedia ketika dibutuhkan. Tingkat ketepatan waktu bagi pengelola informasi dapat berbeda-beda. Perbedaan terletak dari tingkat kebutuhan pengelola informasi terhadap keberadaan informasi dalam tenggat waktu tertentu. Dan yang terakhir ada lengkap. Informasi bagi penerima dan pengguna itu harus jelas dan lengkap agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya ada hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan di mana di dalamnya mencakup informasi keuangan dan non-keuangan disebut sebagai sistem informasi manajemen atau SIM. Slide selanjutnya yaitu bagian ke sistem. Sistem adalah kumpulan komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Yang pertama itu ada tujuan sistem. Apa sih tujuan sistem? Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Yang kedua ada batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Dan yang ketiga ada subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Yang keempat ada hubungan sistem. Hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Selanjutnya ada hierarki sistem. Hierarki sistem pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai supersistem dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut dengan subsistem. Selanjutnya ada input, proses, dan output. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Ada beberapa jenis output. Yang pertama, output yang langsung diberikan kepada konsumen untuk dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Yang kedua, output yang dikonsumsi oleh subsistem yang lain dalam sistem yang sama dalam suatu siklus produksi. Dan yang terakhir, ada output yang merupakan bagian dari output secara keseluruhan yang dapat dikonsumsi oleh sistem lain tetapi menjadi tidak berguna apabila dibuang. Dan yang terakhir ada lingkungan sistem. Lingkungan sistem adalah faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Selanjutnya ada klasifikasi sistem. Yang pertama atau A, sistem terbuka dan tertutup. B, sistem buatan manusia dan buatan Tuhan. C, sistem berjalan dan konseptual. D, sistem sederhana dan kompleks. E, sistem yang kinerjanya dapat dipastikan dan tidak. F, sistem sementara dan selamanya. G, sistem yang ada secara fisik dan abstrak. H, sistem yang bisa dan tidak bisa beradaptasi. Slide selanjutnya yaitu model sistem terbagi menjadi 4 model. Yang pertama ada model sistem fisik, yang kedua naratif, yang ketiga grafik, dan yang keempat matematika. Apa sih model sistem fisik itu?
Model fisik membantu suatu tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda nyata. Contohnya seperti investor pusat perbelanjaan dan pembuat mobil dapat membuat sejumlah perubahan dengan lebih mudah melalui rancangan model fisik mereka dibandingkan dengan produk akhir. Yang kedua ada model sistem naratif. Menggambarkan entitasnya secara lisan atau tulisan. Semua komunikasi bisnis adalah model naratif, sehingga model naratif merupakan model yang paling populer. Model ini sering digunakan para manajer, namun jarang dikenali sebagai suatu model. Yang ketiga ada model sistem grafik. Menggambarkan entitasnya dengan sejumlah garis, simbol, atau bentuk. Model grafik digunakan dalam bisnis untuk mengkomunikasikan informasi. Banyak laporan tahunan perusahaan kepada para pemegang saham berisikan grafik-grafik berwarna untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan. Grafik juga digunakan untuk mengkomunikasikan informasi kepada para manajer. Yang terakhir yaitu model sistem matematika. Sebagian besar perhatian dalam pembuatan model bisnis atau basis modeling saat ini tertuju pada model matematika. Semua rumus atau persamaan matematika adalah suatu model matematika. Model matematika yang digunakan para manajer bisnis umumnya tidak lebih rumit daripada model yang biasa digunakan dalam matematika. Slide yang terakhir yaitu bahasa sistem. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama yang mengakibatkan terjadinya komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling memahami apa yang disampaikan lawan komunikasinya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat karena saya bukan manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, karena like itu gratis. Saya Alifa Zahra, pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.